Shalom, selamat sore teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, dan saya percaya bahwa teman-teman semua ada dalam perlindungan Tuhan dan selalu menikmati berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini saya akan membahas sedikit tentang 5 jawatan dalam pelayanan. Nah, mungkin teman-teman selama ini bertanya-tanya, apa sih jawatan saya? Apakah saya seorang gembala? Apakah saya seorang nabi? Apakah saya seorang pengajar? Apakah saya seorang penginjil? Nah, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari 5 jawatan dalam pelayanan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, di dalam Efesus pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 bertuliskan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, 5 jawatan dalam pelayanan ini sangat penting ya. Nah, tujuannya adalah ini yang terdapat dalam Efesus ini, dikatakan bahwa sehingga anak-anak Tuhan itu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi 5 jawatan ini diperlukan agar anak-anak Tuhan tidak tersesat. Jadi 5 jawatan ini penting untuk kita ketahui ciri-cirinya, agar kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui apa sebenarnya jawatan kita di dalam pelayanan. Nah, 5 jawatan ini tidak berarti yang satu ada yang lebih penting daripada yang lain, tetapi 5 jawatan ini mempunyai kedudukan yang sama di dalam tubuh Kristus, yaitu saling memperlengkapi antara yang satu dengan yang lain, sehingga ada pertumbuhan di dalam tubuh Kristus itu sendiri, dan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Jadi Tuhan Yesus sebagai kepalanya, bukan 5 jawatan ini ya. Jadi kita akan melihat apa sih ciri-ciri dari 5 jawatan ini. Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, sebelum kita melihat ciri-ciri dari 5 jawatan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih 5 jabatan itu. Yang pertama adalah gembala, kedua nabi, ketiga rasul, penginjil, pengajar. Nah, itulah 5 jawatan. Nah, kelima jawatan ini saling melengkapi dalam memerintahkan Injil ya. Dari dalam tubuh Kristus itu kelima jawatan ini saling melengkapi. Jadi tidak ada dikatakan bahwa nabi itu harus lebih penting atau lebih utama daripada gembala, atau gembala lebih utama daripada nabi atau penginjil atau pengajar. Tetapi kelima itu adalah jawatan yang harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan untuk memberitakan tentang Tuhan itu diperlukan kelima jawatan ini. Jadi mereka saling melengkapi dalam tubuh Kristus itu. Nah, kelima jawatan ini memiliki ciri-ciri dan fungsi masing-masing. Nah, kita akan melihat bagaimana kelima jawatan ini dengan fungsi dan ciri-cirinya masing-masing. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan fungsi dari jawatan gembala. Nah, gembala ini
kalau diibaratkan dalam 5 jari, dia adalah jari manis, di mana jari manis biasanya terletak cincin perkawinan ya. Nah, gembala ini dia sangat mencintai sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan. Jadi dia bersifat merangkul anggota atau domba-domba yang satu dengan yang lain. Nah, gembala ini dia lebih ke memperhatikan kebutuhan setiap anggota-anggota jemaatnya atau domba-dombanya. Gembala ini cenderung melakukan konseling, artinya dia lebih mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan dari domba-dombanya atau jemaat-jemaatnya, sehingga dia lebih betah untuk melakukan konseling dengan orang lain atau dengan jemaat-jemaatnya ya. Nah, gembala ini juga memiliki simpati yang luar biasa terhadap orang lain, orang-orang yang kesusahan. Jadi gembala ini sangat bersimpati terhadap orang-orang yang kesusahan. Nah, dia juga menjaga kebutuhan rohani dari domba-dombanya. Itulah ciri-ciri dari jawatan gembala tadi. Berikut ciri-ciri tentang pengajar ya, jawatan pengajar. Seperti kata pengajar berarti dia mengajarkan sesuatu ya. Nah, pengajar identik dengan guru yang mengajarkan sesuatu yang pastinya tentang kebenaran firman Tuhan ya. Jadi pengajar ini dia identik dengan seseorang yang mencari fakta, mencari bukti, melakukan penelitian, melakukan riset sampai ke akar-akarnya. Jadi pada saat dia membaca firman, misalnya satu ayat, dia mencoba mencari sampai ke akar-akarnya, ini berhubungan dengan apa, ini berhubungan dengan apa. Jadi dia menguraikan firman itu, pengetahuan itu secara terstruktur ya. Jadi penguraian firman itu atau pengetahuan sendiri itu poin per poin. Jadi itu ciri-ciri dari pengajar. Dia sangat bergairah dengan apa yang dinamakan pengetahuan. Jadi dia sangat suka memberi sesuatu dari apa yang dia pelajari atau apa yang dia gali. Jadi itulah ciri-ciri dari pengajar. Nah, fungsi dari pengajar ini sesungguhnya adalah sangat baik karena dia memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat atau domba-dombanya agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat ya. Jadi fungsi dari pengajar ini adalah dia memberikan sesuatu yang benar-benar sudah dia kaji berulang-ulang dan dia gali berulang-ulang. Nah, itu ciri-ciri dari jawatan seorang pengajar. Nah, berikutnya adalah jawatan dari penginjil. Penginjil ini adalah seseorang yang dia lebih fokus kepada jiwa-jiwa ya. Jadi kalau berbicara tentang dunia pelayanan dengan seorang penginjil, dia sangat mencintai jiwa-jiwa. Jadi dia rela untuk melakukan suatu perjalanan rohani atau suatu misi untuk melayani jiwa-jiwa. Maka tidak heran jika kita melihat penginjil-penginjil yang dia rela melakukan sebuah misi hanya untuk jiwa-jiwa, karena dia sangat mengasihi jiwa-jiwa. Nah, penginjil-penginjil ini dia berhubungan dengan penuaian jiwa-jiwa. Jadi apapun yang terjadi fokus utamanya adalah jiwa. Apapun yang terjadi fokus utamanya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa agar tidak terhilang. Nah, penginjil ini adalah orang-orang yang membawa jiwa-jiwa itu untuk kembali bergairah kepada Tuhan. Jadi penginjil ini adalah orang-orang yang membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk bergairah lagi dengan Tuhan. Nah, itu ciri-ciri dari jawatan penginjil. Nah, berikut adalah jawatan rasul. Nah, jawatan rasul itu adalah seseorang yang dia cenderung untuk melakukan istilahnya dia membangun sesuatu ya. Jadi dia bersifat dia membangun sesuatu, kemudian dia pergi lagi ke suatu tempat, terus kemudian dia membangun sesuatu. Misalnya dia pergi ke suatu tempat, dia membangun suatu komunitas dan dia menentukan siapa yang menjadi kepala dalam komunitas ini. Kemudian dia pergi lagi ke suatu tempat, kemudian dia membangun komunitas yang baru dan dia menentukan siapa yang menjadi kepala dalam komunitas ini.
Jadi rasul itu adalah dia mempelajari keseluruhan dia seperti seorang istilahnya seorang jenderal dalam suatu pertempuran, karena dialah yang menentukan di sini strategi. Jadi dia menentukan pemetaan, jadi di sini bangun ini, di sini bangun ini, di sini bangun ini, tapi dia tidak detail kepada domba-dombanya atau kepada jemaat-jemaatnya seperti yang dilakukan oleh gembala tadi. Jadi rasul itu lebih ke sesuatu yang gambaran besar tentang komunitas yang besar, tapi dia tidak masuk ke dalam detail-detail pribadi-pribadi domba-domba tadi. Nah, itu jawatan rasul. Jawatan yang terakhir adalah jawatan nabi. Jawatan nabi ini biasa diidentikan dengan jari telunjuk, karena dia biasanya menunjuk ya. Jadi nabi itu dia berhubungan dengan nubuatan ya. Jadi diidentikan dengan telunjuk seperti begini. Nabi itu dia memiliki ciri-ciri, yaitu dia seringkali mendapat pewahyuan yang langsung dengan Tuhan. Jadi lewat vision, pokoknya semua yang berbau supranatural itu jawatan kenabian. Jadi dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, seringkali nabi itu dia seperti dia hanya datang untuk melihat sesuatu yang terjadi di situ, lalu dia menyampaikan maksud Tuhan, dia selesai. Tapi dia tidak sedetail bahwa dia harus merangkul, dia harus membalut untuk jemaat-jemaatnya, untuk domba-dombanya. Yang dia lakukan hanya menyampaikan visi Tuhan, Jadi dia lebih ke apa yang maunya Tuhan dia lakukan. Dia tidak tertarik dengan pribadi-pribadi orang gitu yang untuk melakukan konseling, tidak. Jadi jawatan nabi itu lebih ke Tuhan sampaikan ini, kamu harus sampaikan. Tuhan sampaikan ini, kamu harus sampaikan. Jadi dia lebih ke visi apa yang diberikan Tuhan dia sampaikan. Nah, itu jawatan nabi. Jadi dia lebih ke apa yang ingin Tuhan sampaikan, dia sampaikan. Tapi untuk dekat ke orang-orangnya, untuk jawatan nabi tidak. Jadi teman-temanku, jika teman-teman bertemu dengan nabi, nabi ini sombong sekali atau bagaimana, tapi memang begitu ciri-ciri dari nabi. Dia hanya berurusan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia katakan, apa yang Tuhan katakan dia sampaikan. Mau terima apa mau tidak, dia sampaikan itu, karena dia berurusan dengan Tuhan, dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, itu jawatan nabi. Teman-teman, dari penjelasan kelima jawatan tadi beserta dengan ciri-cirinya, maka kita harus mengetahui bahwa kelima jawatan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kelima-limanya harus ada dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi dalam pelayanan kita, untuk memberitakan tentang Tuhan ya. Sebagai tubuh Kristus itu harus saling melengkapi. 5 jawatan itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, dari kelima jawatan itu pasti ada salah satu jawatan yang paling menonjol. Misalnya seseorang itu dia dikaruniai jawatan nabi, maka dia akan cenderung untuk menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan supranatural ya, ataupun dia yang ditunjukkan adalah gembala. Tetapi kelima, keempat jawatan yang lain pun harus menyeimbangi ya. Mungkin ada satu yang menonjol, nah itu harus diasah, harus diperlengkapi, sehingga dalam tubuh Kristus atau dalam pelayanan untuk memberitakan Tuhan itu harus balance atau seimbang. Jadi pada saat kita yang ditonjolkan adalah kenabian, maka harus ada pengajar ya. Kita harus menggali kebenaran-kebenaran firman sehingga kita tidak terombang-ambing, kita tidak menjadi sesat ya. Karena kalau jika kita hanya ada jawatan kenabian dalam diri kita, terus kita tidak dibalance dengan pengajar, dan kita mulai belajar tentang kebenaran firman secara detail, terus kita tidak diimbangi dengan jawatan gembala, kita tidak mencintai domba-domba kita, maka semua itu akan berjalan tidak seimbang atau tidak sinkron. Jadi seseorang
harus memiliki 5 jawatan itu. Ya mungkin ada salah satu yang menonjol, tetapi kelima-limanya harus saling menyeimbangi ya, menyimbangi. Jadi itu penjelasan, teman-teman bisa melihat bahwa apa sih yang menonjol dari diri saya, jawatan apa sih, jadi jawatan apa sih yang menonjol dari saya. Nah, dari penjelasan tadi mungkin teman-teman bisa mengetahui apa yang menonjol, apakah kenabian, ataukah gembala, ataukah guru. Tapi dalam lima-limanya itu harus ada mengisi dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih penjelasan tentang 5 jawatan itu. Semoga teman-teman diberkati dan semakin semangat dalam melayani Tuhan, dan semakin cinta Tuhan, dan semakin mencintai jiwa-jiwa, dan semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan di akhir-akhir masa ini. Dan kita tidak tahu kapan mempelai itu akan datang, tetapi biarlah kita selalu menjadi gadis-gadis bijaksana yang selalu mengisi pelita kita penuh dengan minyak. Shalom, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.